Ini krep. Yuk, dia dia pernah main game ini? Belum. Pertama memasukin, lalu bikin apapun dan pencet tombol, lalu memainkannya secara apapun. Membuat rumah, Ya. membuat kayak taman-taman gitu bisa. Ya. Itu biasanya ini ya, bangun-bangun rumah gitu ya. Apa itu numpuk kayak bata-bata gitu ya? Balok Balok ya. Iya. Dian suka main itu. juga. Tapi walaupun suka main game itu, jangan lupa belajar ya. Jangan main game terus ya. Ya, boleh duduk Dian. Terima kasih Dian. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengenali definisi tentang berpikir komputasional. Tujuan yang kedua yaitu menyebutkan 4 prinsip berpikir komputasional. Dan yang ketiga, tujuan ketiga, diharapkan kalian nanti mampu menyebutkan atau memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir komputasional itu cara berpikir sistematis dan logis dalam memecahkan masalah yang kompleks. Dan ini diterapkan dalam ilmu komputer atau informatika ya. Nah, ini kita bahas 4 prinsip berpikir komputasional satu persatu. Prinsip yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Contohnya itu tadi apa dekomposisi? Pengertiannya dekomposisi apa? Memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil ya. Nah, contohnya itu menyiapkan acara ulang tahun. Siapa di sini yang pernah merayakan ulang tahunnya? Pernah ya? Biasanya kalau mau ulang tahun itu apa saja yang dipersiapkan? Kue, apa lagi? Balon, aksesorisnya ya. Apa lagi? Hadiah. Kok hadiah? Kan yang ulang tahun, yang ulang tahun biasanya menerima dari teman ya. Apa lagi? Biasanya apa yang disiapkan kalau mau ulang tahun? Kue, sudah kue tar. Terus undangannya perlu disiapkan enggak? Kalau enggak siapkan undangan siapa yang mau datang Pak? Iya. Iya. Jadi yang perlu disiapkan itu undangan. Siapa yang mau diundang? Ya. Kemudian kue, makanan, minuman, ya. Kemudian apa lagi? Balon, ya. Apa lagi? Apa lagi? Menyiapkan apa? Ya udah tadi. Apa lagi? Menyiapkan tempat. Maunya ulang tahun di mana? Apa di rumah? Misalnya di rumah, ya dihias itu rumahnya, ya. Biar bagus. Jadi temennya yang datang bisa seneng juga, ya. Itu contohnya yang dekomposisi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu pengenalan pola. Ya, pengenalan pola apa tadi? Pengertiannya pengenalan pola? Iya, pengenalan pola itu mengenal atau kita mencari persamaan dari suatu permasalahan. Contohnya di sini barisan angka ada 2, 4, 6, 8. Coba dia mati. Berarti itu polanya bagaimana? 2 bertambah apa berkurang? Bertambah. Kalau dilanjutkan 2, 4, 6, 8 sudahnya 8 berapa? 10 ditambah 2 kan? Kemudian setelah 10 12. Jadi terus bertambah
Dan di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti semua? Ngerti ya? Nah ini contoh prinsip yang ketiga itu prinsip abstraksi. Ya, abstraksi itu apa tadi artinya? Abstraksi itu fokus kepada hal-hal yang penting. Nah, contohnya di sini Bu Guru memberikan menyusun jadwal harian. Ada yang pernah menulis buku harian di rumah? Catatan untuk diri sendiri ya. Nah, itu namanya menyusun jadwal harian. Contohnya ya, sebelum berangkat ke sekolah, saya harus menyiapkan buku pelajaran sesuai jadwal pelajaran tentunya, ya. Kemudian setelah itu saya sarapan, ya. Sarapan itu disiapkan oleh orang tua, ya. Kemudian setelah sarapan biasanya apa yang dilakukan? Berpamitan kepada kedua orang tua. Kemudian setelah menyiapkan buku sudah, sarapan sudah, berpamitan sudah, apa yang dilakukan? Berangkat ke sekolah, segera berangkat ke sekolah agar tidak terlambat. Ya. Jadi itu rincian atau susunan dari jadwal harian yang harus kalian ini susun ya. Jadi hanya fokus kepada hal yang penting saja. Tidak perlu kalian menuliskan, misalnya saya sarapan ini, saya sarapan itu menggunakan sarapan bubur. Bubur itu terbuat dari beras, misalnya seperti itu. Beras itu dimasak dengan ini, air ukurannya segini. Jadi tidak perlu menuliskan hal-hal yang terlalu melebar kayak gitu. Jadi hanya pada intinya saja, ya. Fokus kepada hal yang paling penting. Itu namanya pola contoh dari prinsip yang ketiga yaitu abstraksi, ya. Kemudian prinsip yang keempat itu apa? Algoritma, ya. Apa itu algoritma tadi? Guru sudah menyampaikan. Menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Nah, cara guru mencontohkan cara membuat teh. Ada yang bisa membuat teh? Bisa ya?
bagikan lembar kerjanya ya. Bercerita tentang apa itu? Sebelum berangkat ke sekolah. Oh ya, jam berapa itu? Jam 4:15. Oh ya, sholat dulu ya? Ya, bagus. Ya, diceritakan dah. Diskusi ya sama teman kelompoknya ya. Yang penting yang kecil ya. Yang pertama disiapkan apa? Memilih tempat. Memilih tempat. Kemudian yang kedua, mengundang teman. Apa lagi? Menyiapkan minuman ataupun makanan. Yang ketiga itu menyiapkan makanan atau minuman dan minuman ya. Ya bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yo, duduk. Kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Dibacakan. Tadi tentang apa? Pengenalan pola ya. Ya, dibacakan. Ayo, silakan kelompok 3 dipresentasikan. Ayo. Barunya jam 4:15 ya. Lalu saya tidak lupa saya merapikan kasur. Lalu saya sholat subuh dan tidak lupa membaca doa. Setelah merapikan tempat tidur, sholat subuh. Kemudian kelompok 4. Silakan dipresentasikan posisinya. Coba yang kayak perhatian. Siapkan gula, lalu tuangkan bubuk kopi. Tadi kita belajar tentang 4 prinsip berpikir komputasional. Apa saja tadi? Dekomposisi, apa lagi? Pengenalan pola. Apa lagi? Apa? Abstraksi. Apa prinsip yang terakhir? Algoritma. Tadi juga sudah mengerjakan secara berkelompok masing-masing contoh penerapan dari 4 prinsip berpikir komputasional ya. Sudah